Selamat malam ya. Kita lanjutin kelas New Normal Learning ya. Malam ini kita sudah sampai di pembahasan soal level 500 ya. Teman-teman yang sudah punya buku MTEL OC silakan dibuka bab tentang level 500 ya. Menarik ini. Kita lihat di berarti 200-an ini. Jadi mana nih 500? Oke, love ya. Jadi level 500 ini karakteristiknya ya. Karakteristiknya itu kemarin kan sudah sempat kita bahas ya. Yaitu interkoneksi, interrelasi, dan interindependen. Jadi yang sulit itu kan membangun kesadaran interindependen ini. Gitu. Bahkan pada usia-usia yang cukup lanjut itu belum interindependen gitu jiwanya. Masih terjajah oleh fisik gitu. Masih terjajah oleh ekonomi. Padahal kalau dia tidak interindependen, nanti itu pasti tidak akan mampu memperagakan kemuliaan Tuhan. Masa iya kemuliaan Tuhan diperagakan oleh jiwa yang ambyar? Kan enggak. Seperti itu. Sebelum ke 500 itu, kita coba ini ya, kita coba lihat Nature 350 dulu. Kita balik ya, kita coba lihat di buku yang lain biar ada koneksinya. Tadi kebetulan saya merekam ya. Saya lagi ngerekam tuh Healing and Recovery. Tadi ada pembahasan dari 350. Kemudian oke. Saya bacakan biarlah apa namanya itu ke 500 itu terlihat jelas konteksnya gitu. Ketika bergerak naik ke level penerimaan, ingat naik ke level penerimaan, kita mulai menerima bahwa diri kita adalah sumber dari pengalaman hidup kita. Diri kita sendiri yang merupakan fakultas ya. Fakultas dari seluruh pengalaman kita. Jadi bukan yang di luar. Itu di 350 itu mulai tersadari itu. Jadi ternyata seluruh pengalamanku ini pengalaman di dalam diri saya, bukan pengalaman di luar diri saya. Itu di 350 itu mulai dirasakan seperti itu. Orang yang sudah mencapai level kesadaran ini, dia telah mendapatkan kembali kekuatan atas hidupnya. Jadi bukan yang di luar yang menentukan nasib saya, tapi diri sayalah yang menjadi sumber dari pengalaman hidup saya sendiri. Bahkan pada tingkat yang lebih jauh, kehidupan seluruh umat manusia itu, saya yang bertanggung jawab. Di 350 semacam itu. Selama ini kan kita memberikan kekuatan itu di luar. Oh, obat itu yang ampuh. Ya kan? Kalau saya nikah sama itu, saya bisa tajir. Semua dilempar keluar gitu. Semua dilempar keluar, dirinya dipositifkan. Dipositifkan itu dialienasi, difikskan.
Saya sakit. Nah, sakit saya kok menjadi positif karena sakit gitu kan. Itu kan berarti yang hidup itu yang di luar. Diri kita ngikut hidupnya yang di luar itu. Di 350 enggak, saya yang hidup. Saya yang hidup. Semacam itu. Jadi pada jiwa-jiwa yang di 350 ini, dia sudah menyadari dirinya sebagai sumber pengalaman. Sumber pengalaman. Nah, misalnya digambarkan di sini ya, digambarkan di sini, dia akhirnya menyadari kekuatan dirinya. Gitu. Jadi dimanapun dia berada, entah bagaimana caranya, dia akan berhasil. Ibaratnya, jika dia berada di sebuah pulau gersang, 1 tahun berikutnya dia sudah membangun rumah pohon dan menanam banyak pohon di sana. Jadi jiwanya itu mulai berkreasi, nggak didikte lagi oleh alam, nggak didikte lagi oleh budaya, nggak didikte lagi oleh apapun yang di luar. Kalau seandainya dia dimasukkan ke penjara, dalam penjara dia menulis novel, dia akan duduk bersila dan bermeditasi. Jadi dia tahu bahwa dirinya itu punya kekuatan untuk menciptakan pengalaman hidup. Jadi pengalamannya itu dari diriku sendiri. Dirinya adalah pencipta pengalaman. Jadi bukan pencipta alam raya, pencipta pengalamannya sendiri. Jangan kebalik-balik. Enggak jadi Tuhan lah. Pencipta pengalaman. Oke ya, itu di 350. Ia sudah mendapatkan kembali kekuatannya sendiri. Kemudian kita langsung lompat ke jadi di level 350 ini ada kemauan untuk menerima bagaimana dunia bekerja dan menghindari apapun yang tidak menyenangkan. Maksudnya itu menghindari itu dia tahu bahwa dirinya aku belum mampu ya ke sana. Ya kan, dia bukan menghindari itu, bukan menolak ya. Tetapi dia lebih realistis, dia melihat kehidupan ini ya dia butuh untuk belajar ya. Jadi level 350 ini adalah awal dari transformasi kesadaran. Makanya prosesnya itu transenden kalau di peta kesadaran. Transenden itu maksudnya ternyata diriku loh sumber pengalaman dari batin saya. Ya kan? Dan karenanya dunia mulai terlihat lebih positif, harmonis, penuh harapan dan ramah. Karena dia mulai ini adalah titik awal transformasi kesadaran gitu ya. Dari titik ini kemudian tuh dia bisa memberdayakan dirinya naik ke level berikutnya, yaitu level cinta, level 500. Ya kan? Level 500. Di mana 400-nya? Dia langsung bisa naik ke level 500. Nah, di level ini kita lihat ya titik bedanya antara level 350 dengan level 500. Tadi ada nih, saya catat di sini. Jadi cinta itu bukan emosi sentimental. Ya, cinta itu bukan kan di masyarakat tuh keliru memahami cinta ya. Cinta itu kadang-kadang digambarkan seperti penggambaran di film-film gitu ya, seperti film Hollywood, Bollywood. Biasanya di film-film yang disebut cinta itu sifat posesif, bucin. Ya. Seperti itu.
itu bukan cinta gitu ya. Itu sebenarnya kemelekatan, keterikatan. Jadi cinta itu adalah cara menjalani kehidupan yang bersifat merawat, mendukung, dan memaafkan. Ini adalah awal penyingkapan beberapa kebenaran tentang hidup. Jadi mulai penyingkapan ya. Mulai penyingkapan tentang kualitas dalam hidup. Kualitas yang paling penting dalam hidup. Kalau tadi 350 itu mulai sadar bahwa diriku adalah sumber pengalaman itu. Di 500 mulai ada penyingkapan. Mana pengalaman yang mana kualitas yang diperlukan dalam hidup ini. Di 500 tuh mulai melihat itu. Oh, ternyata yang diperlukan tuh kualitas merawat, mendukung, memaafkan gitu ya. Seperti itu. Jadi orang yang di level ini itu bisa menyusuri jalan dengan rasa yang lembut. Jadi ia bisa melihat kebaikan, cinta yang sungguh-sungguh terjadi dalam hal-hal sepele di dunia. Seperti itu. Jadi di level 500 itu melihat melihat kehidupan itu indah. Lihat kehidupan itu indah. Di mana kalau tadi kan melihat dirinya sebagai sumber pengalaman. Sekarang itu di level 500 ini dia bisa menentukan pengalaman itu. Dia punya kemampuan untuk menentukan pengalaman itu. Kalau di 350 dia tahu bahwa baik pengalaman pahit maupun pengalaman menyenangkan itu sesuatu di dalam diriku sendiri, bukan di luar. Di 500 dia bisa memilih pengalaman itu sendiri. Ya kan, dia bisa memilih. Nah, itu titik kritisnya, itu titik kritis makna 350 dan 500 punya kemampuan untuk memilih pengalaman itu. Jadi dia ya itulah perbedaannya ya. Sekarang kita kembali ke buku TLOC. Yang ini buku Healing and Recovery. Sekarang kita balik ke buku TLOC-nya. Paling tidak teman-teman bisa membedakan ya. Titik kritis makna 500 itu apa? Dia bisa memilih jenis pengalamannya. Oke ya. Oke. Kita lanjut. Nah, di level 500 itu ditandai perkembangan sebuah medan energi yang secara progresif tanpa syarat, tidak berubah dan tidak berubah dan permanen. Level ini tidak berfluktuasi ya. Karena sumbernya berada di dalam orang yang mencintai, tidak tergantung pada faktor-faktor eksternal. Kemudian mencintai adalah cara berada terhubung ke dunia dan bersifat memaafkan, memelihara, dan mendukung. Jadi cara dia way of being. Jadi mencintai adalah itu, lovingness is a way of being. Di dalam dan jadi in and relate, jadi di dalam dan dalam relasi ya dengan dunia. Jadi dalam dunia dia
memaafkan, mendukung, dan mensupport. Itu karakteristik cinta. Jiwanya itu seperti itu. Dan cinta itu bukan proses intelektual, bukan yang berasal dari kalkulasi matematika. Jadi aku membantu dia bukan nanti besok akan saya dapatkan keuntungan, tetapi memang ya itu adalah kualitas dirinya sendiri. Merawat dan mensupport, mendukung. Jadi ciri khas cinta ini adalah kapasitas untuk memuliakan orang lain. Kapasitas untuk memuliakan orang lain. Dia mengangkat harkat dan martabat orang lain. Itu cinta itu gitu. Jadi bukan lagi motifnya untuk win-win, untuk mendapatkan keuntungan, tapi lebih pada enggak. Ini saya angkat martabatnya. Saya pulihkan martabatnya. Saya maafkan kalau dia salah. Saya rawat kalau dia masih lemah. Dan saya support kalau dia sudah mampu. Biar kemuliaan orang jiwa ini terperagakan. Jadi motifnya cinta ini itu tulus. Ketulusan untuk memelihara ya kemuliaan kemanusiaan. Jadi dia bisa membedakan antara esensi dengan persepsi. Misalnya, biasanya ini kalau orang tua ya, kita lihat misalnya ada orang tua yang menerima vonis, ini anakmu nggak bisa sembuh lagi. Ini tinggal pokoknya ini dia udah kecanduan narkoba pokoknya. Tapi biasanya orang tuanya kalau dia di level ini enggak, saya akan rawat sendiri. Dan banyak yang pulih itu karena kekuatan cinta. Dan cinta ini, kekuatan cinta ini itu hanya dialami 4% orang di dunia. 4%. Itu pun mungkin yang sudah sepuh-sepuh. Karena itu ada interindependen. Jadi cinta itu mampu melampaui fakta. Dia tidak terintimidasi oleh fakta. Ini anakmu tidak bisa sembuh. Bisa. Jiwanya itu mengatakan bisa. Anak ini punya keilahian kok. Saya rawat. Ini anakmu nggak bisa sukses. Bisa. Jadi ada kemampuan semacam itu ya. Ada kualitas semacam itu. Ini yang sulit ini. Ini yang berat. Jadi cinta itu merupakan konteks ya, sebuah konteks. Konteks itu kontainer yang menghubungkan segala macam potensi yang berkaitan dengan kejadian. Itu konteks itu gitu definisinya. Jadi cinta itu dia kepahamannya itu bukan dari menghubung-hubungkan fakta. Cinta itu kepahaman yang tumbuh dari sikap penerimaan ya. Penerimaan pada esensi gitu, bahwa orang itu punya esensi kok. Jadi manusia ini bukan pabrikan, hasil pabrikan. Manusia itu punya kodrat terhubung dengan ketuhanan gitu ya. Jadi pemahamannya itu berangkat dari hal semacam itu. Makanya kemudian cinta itu tidak mengambil posisi. Ya, tidak mengambil posisi apapun. Makanya dia bersifat menyeluruh, global. Dan dia melampaui segala macam pemisahan karena posisionalitas. Jadi cinta itu melampaui pemisahan yang bersifat posisionalitas. Makanya dia kualitasnya itu interconnecting, interrelasi, sama
Inter independen. Inter Milan nggak ada. Inter independen. Inter Milan tuh klub bola. Saya tambah-tambahin. Ya, intermezzo lain lagi. Oke ya. Itu cinta. Nah, dari level cinta ini, ya, dari level cinta ini, maka itu mempermungkinkan progresif ke tahap selanjutnya, yaitu peragaan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau dia tidak interconnecting, tidak interrelasi, tidak interindependen, ya tidak mungkin terperagakan kemuliaan Tuhan. Jadi melalui jalan cintalah peragaan kemuliaan Tuhan itu bisa memungkinkan, gitu ya, bisa memungkinkan. Kemudian, dan cinta itu bisa melarutkan semua kenegatifan. Melarutkan semua kenegatifan. Ini yang berat. Gitu. Jadi kalau kita melihat orang itu sudah salah, kita langsung mengutuknya. Ini salah. Jadi mengutuk. Jadi budaya konflik, budaya mengutuk, itu ya masih hiduplah di masyarakat. Budaya kekerasan. Nah, budaya kekerasan. Budaya utang budi. Nah, budaya guilty, ya. Budaya utang budi itu budaya guilty. Itu betul-betul hidup kuat di masyarakat. Apa itu budaya membencek? Apa itu budaya? Ya kan? Oh, nyumbang wong mantu. Iya, biar punya belas budi. Itu budaya rasa bersalah. Jadi saya kurang yakin sebenarnya itu dengan bahwa bangsa kita ini bangsa yang berbudi luhur. Kayaknya saya enggak yakin. Enggak ada ciri-cirinya loh. Wong culture-nya itu culture utang budi. Sampai bikin ujar-ujar, utang duit bisa diganti, utang budi dibawa mati. Itu kan menyiksa banget itu. Akhirnya orang itu beramal itu demi balas utang budi. Bukan lillahi ta'ala lagi. Tapi sudah demi utang budi. Ya kan? Saya kurang yakin dengan ujar-ujar kita ini bangsa yang mana. Berbudi luhur tuh saya enggak yakin. Ada istilah utang budi kok. Ya kan? Sekali aja kita ditolong itu, udah kartu as dipegang. Kamu nggak bisa lagi bayar utang budi. Saya kurang yakin kita itu bangsa yang berbudi luhur. Saya nggak melihat ciri-ciri itu gitu. Soalnya budayanya loh, budaya utang budi gitu. Akhirnya kan, ya kan, utang budi itu kan budaya untuk menguasai orang lain. Dia menguasai gitu. Itu diperalat akhirnya orang itu. Kamu nggak bisa lagi. Termasuk budaya apa ya? Utang budi ini kan budaya senioritas. Lihat aja kasusnya yang lagi viral sekarang. Bayangin itu. Satu orang itu kemudian gara-gara satu orang, 62 orang keseret. Itu pasti budaya utang budi itu. Budaya senioritas. Kamu yang naikin pangkatmu saya loh, bantu aku. Ya kan? Itu kasusnya. Ya ini ya, kita bahas kasus, kita doakan aja lah Pak Sambonya semoga segera tercerahkan. Ya kan? Tapi kasus itu menunjukkan bahwa ini ada budaya utang budi di dalam institusi itu. Makanya ketika orang itu berbuat jahat, tetap aja orang mau ikut. Atas dasar apa? Pasti utang budi, rasa bersalah. Budaya guilty feeling. Sehingga kemudian orang nyesal kemudian loh.
Ya kan? Dan itu terlihat juga di dalam keluarga. Dalam keluarga-keluarga Indonesia, anak itu dianggap mesin ekonomi. Diharapkan bisa balas budi orang tua. Ada saya nemuin contoh kasus. Ada orang tua itu yang merasa menyesal anaknya dikuliahkan. Hanya karena satu hal. Anaknya itu tidak nurut lagi perintah orang tua. Nyesal aku. Percuma kamu pintar kalau kamu tidak nurut sama aku. Akhirnya anaknya sakit. Maunya orang tua itu seperti ini. Anaknya udah pintar gitu, terus bilang, pintarmu nggak ada gunanya. Karena nggak nurut kata mama. Saya cuma minta satu, nurut. Lah ya itu yang paling penting. minta satu tuh nurut toh. Lah itu kamu ambil kehidupannya. Itu masih banyak loh itu. Saya menerima laporan, gimana ini Bang? Saya kualat enggak sama ibu? Enggak. Tapi saya ini mulai merasa lemah loh. Iya, karena kamu merasa berutang budi. Kalau sudah merasa berutang budi itu udahlah. Selesai hidup itu. Itu sudah menjadi ilah dia. Sudah menjadi ilah. Nah ini budaya utang budi, budaya senior, budaya kekerasan, budaya pengucilan, budaya apa lagi di kita itu? Budaya hantu-hantuan, nah, ya. Itu budaya santet-santetan, itu budaya yang jauh dari kesadaran cinta gitu ya. Yang jauh dari kesadaran cinta. Saya kurang yakin pokoknya kalau bangsa ini itu pernah mencapai kesadaran cinta, itu kurang yakin saya. Oh, nggak ada jejaknya loh. Nggak ada jejaknya, baik di masyarakat maupun di institusi. Gitu-gitu aja. Gitu. Apalagi di politik. Wong bunuh-bunuhan, pergantian kepemimpinan itu, bunuh-bunuhan. Dari mana coba? Berbudi luhurnya itu dari mana? Kita bacakan sejarah suksesi kepemimpinan itu kan, darah taruhannya. Terus cinta, berbudi luhurnya itu di atas kertas kali ya. Nggak yakin. Budaya pelet juga. Ya ini budaya pelet ini. Ya. Budaya pelet. Itu enggak. Itu rasa bersalah sebenarnya. Makanya untuk melampaui rasa bersalah ini, jadi rasa bersalah itu kan pada akhirnya jiwa kita diperbudak oleh berhala-berhala dari lingkungan eksternal. Nah itu ada doa dari Nabi yang bagus. Doanya itu saya nggak hafal ya. Doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan ngefek jiwaku sama kamu itu. Itu doanya itu untuk untuk keluar dari perasaan bersalah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi ya. Itu dicari. Jadi jiwaku itu tidak tunduk. Jadi seluruh keberadaan yang di luar itu tidak membatasi diriku. Tidak menguasai diriku. Ya kan? Diriku ini hanya mengakar pada Allah yang memiliki zat yang sempurna. Nah, selesai bola-bola itu. Selain Allah yang memiliki zat yang sempurna, diriku tidak mengakar pada itu semua. Tidak ada dampaknya, layar dulu. Ya, dinafikan ya. Dinafikan. Enggak. Itu obat dari budaya guilty feeling. Itu kan kalau misalnya baca doa ini, perintahnya Pak Sambo itu enggak ngefek. Layar dulu ya, itu doa dari Nabi di void. Enggak, ini salah. Jadi perintahnya itu bahwa hidupku besok akan terancam, enggak ada dampaknya. Karena jiwaku ini mengakar source-nya itu Allah, zat yang sempurna, bukan kamu. Gitu. Ini doa ini harus diajarkan Ilham Hanas. Harus diajarkan ini.
Ya, biar jangan sampai lagi terjadi kasus berantai gitu. Gara-gara mereka tidak bisa keluar dari rasa bersalah. Langsung di-void, dinafikan, enggak ngefek. Enggak ngefek. Ini terutama juga untuk ABG gitu ya. Kalau misalnya pacarnya bilang, kalau kamu nggak sama aku, kamu nggak laku. Layak dulu. Layak dulu. Di-void itu doanya Nabi. Makanya itu kalau di pagi hari dibaca 3 kali, dengan kesadaran, sampai sore itu tidak akan kena rasa bersalah. Itu fadilahnya. Karena bahwa diriku ini memang mengakar pada Allah yang memiliki zat yang sempurna. Jadi kalau orang lain berubah itu, ya nggak ngefek, asal jangan Allah yang berubah. Nah, kalau Allah yang berubah ya gimana diriku. Tapi kalau ayang yang berubah, loss. Itu biar interindependen. Biar interindependen. Jiwa ini sangat lemah. Pokoknya itu kalau asal Allah tidak berubah, kita tidak masalah. Karena memang diri kita mengakar pada zatnya itu. Dari zatnya itulah ada rasa kedirian kita. Asal dia tidak berubah, nggak apa-apa. Kalau yang lain berubah, ya nggak ngefek aku. Wong diriku itu mengakar pada zatnya itu kok. Nah itu apa namanya itu? Doa anti guilty feeling. Kesadaran anti guilty feeling itu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi. Apapun, everything gitu kan. Baik di langit maupun di bumi, maupun di alien dan efek. Itu langsung di void semua gitu. Nah, ini salah satu doa untuk mematahkan budaya utang budi itu. Budaya utang budi. Ini doa ini dibaca tapi bangsa kita tidak mampu melarutkan budaya utang budi karena tidak disadari gitu. Coba kalau doa ini kan dihafal banyak orang, tapi karena nggak tahu itu buat menghantam apa, ya akhirnya doa itu seolah-olah nggak tepat sasaran gitu. Nggak masuk. Padahal ini doa untuk menghancurkan perasaan guilty feeling. Itu dulu doanya diajarin gitu. Ini doa untuk menghancurkan guilty feeling. Guilty feeling dari perasaan guilty feeling itu orang kemudian gampang disantet, gampang diguna-guna, gampang dihapusi, gampang dipersekusi, gampang ditekan gitu. Nah, doanya yang tadi ya. Tapi dibaca dalam kesadaran gitu bahwa ketika orang mengalami guilty feeling itu berarti dirinya telah ditumbalkan, dijadiin tumbal keluar gitu. Ya kan? Makanya doanya itu dibilang seluruh yang di luar layak dulu. Nggak ngefek. Bukan akar kedirianku. Selesai dia tuh. Ya, selesai. Oke ya, jadi ini sekaligus ada doanya gitu. Tapi bukan doa, kesadaran doa itu gitu. Jangan dihafal, dimanai gitu. Terutama ini budaya kita soalnya. Sehingga kemudian tuh kalau diri kita bisa keluar dari bentuk-bentuk kenegatifan tuh, maka kita bisa mengalami apa yang disebut dengan the level of true happiness, kebahagiaan sejati, karena diri kita bebas dari berhala-berhala itu, berhala-berhala eksternal itu. Gitu. Duit, nah termasuk duit itu bisa menjadi, Gus Samsudin nggak tahu doa ini, wajah. Lah orang-orang yang kalau diajarin doa dari Nabi itu dosa neko-neko. Selesai itu. Selesai penyakit. Orang kan kemudian tuh kena, ya misalnya didiagnosis kena jantung, kamu ada pembengkakan jantung. Dirinya itu langsung mengakar pada diagnosis itu, mati aku, mati aku. Jadi seolah-olah sakit jantung itu mendikte dirinya, layak dulu, enggak ngefek. Habis makan sop
Sop buah. Nah, sop buah, naik gula darahku, naik gula darahku. Layak duru, udah divoid. Makan sop buntut, naik kolesterolku, layak duru. Ya kan? Digituin semua. Nah, terutama pengusaha ini harus ada modal, banyak modal, layak dulu. Modal itu tidak ada hubungannya rezekiku. Divoid, jangan sampai modal itu menjadi berhala. Jadi ini doa anti berhala. Doa anti berhala. Doa proyeksi keluar gitu. Anti proyeksi keluar. Ketika kita proyeksi keluar, kita telah menjadikan yang di luar itu sebagai ilah. Artinya subjek kita jadi positif, yang di luar jadi progresif gitu. Bayangin coba. Ya ini tolong dikasih tahu ya para pasien, pakai doa ini aja. Ini doa dari Nabi, enggak akan kena santet apapun. Santet dari manapun di langit dan di bumi, dari alien, UFO, enggak mental itu. Karena hal-hal semacam itu hanya bekerja berdasarkan modus guilty feeling. Modus guilty feeling. Oke lah ya, itu dulu. Terima kasih. Selamat malam. Kita bahas lagi yang lain ya, minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang untuk sharing malam ini. Ya, sahabat terus kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bang.